Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Zaki Nasution dengan nomor induk mahasiswa 2019-54100. Saya kuliah di Universitas Mulia Kudus dengan jurusan Teknik Mesin. Nah, dalam KKN tahun ajaran 2022 sampai tahun 2023 ini, program unggulan saya adalah peningkatan daya kreativitas dengan pemanfaatan limbah sebagai contoh untuk memulai suatu usaha bersama anggota ilmu. Nah, kali ini saya memilih kenang-kenangan dengan botol obat-obatan dari puskesmas sebelah yang saya jumpai di kebun. Ternyata masih ada banyak dan tidak digunakan lagi. Nah, untuk meminimalisir terjadinya seperti kaki yang sobek akibat terkena beling-beling ini yang pecah, saya berinovasi dan ingin sekali memanfaatkan botol. Nah, dari sini saya berkreasi dengan teman-teman KKN yang lainnya dengan menghasilkan produk ini yang kemudian nanti di dalamnya itu bisa dituliskan surat. Jadi misal kalau kakak-kakak punya kerabat, pacar atau yang lainnya, ya kan, mau dikasih kenang-kenangan, bisa dikasih kenang-kenangan berupa ini yang nantinya di dalam ada suratnya. Seperti pernah lihat itu enggak? Resep rahasia Tuan Crab. Nah, tapi isinya itu entah kata-kata motivasi atau itu bisa dan yang lainnya. Nah, untuk proses pembuatannya, pertama itu botol dibersihin dulu, habis itu dikeringkan. Soalnya kalau nggak dikeringkan itu pasirnya nanti itu nempel di botol. Jadi terus habis dikeringkan, lalu siapkan pasir dan juga kertas. Kertas ini saya gunakan untuk membuat tali. Ini adalah contoh talinya. Jadi proses pembuatannya cukup kertas ini dengan ukuran ya panjangnya terserah, cuman lebarnya saya pakai yang 8 mili, kemudian saya tukuk menjadi 2 kayak gini. Habis itu saya kasih lem, dibasahin dulu lemnya. Lemnya kan saya kan pakai lem uhu itu toh. Tak kasih air sedikit perbandingan airnya 1, lemnya banding 3, jadi agak cair gitu. Kan kertas kalau cair kan jadi lebih enak dibentuk. Jadi saya langsung tak ubah-ubah kayak gitu. Nah, kalau sudah kering nantinya akan berbentuk seperti ini. Habis itu saya mengambil botol, kemudian nunggu, pada waktu itu kan saya nunggu talinya kering dengan lem tadi ya. Nah, habis itu saya sambil menuangkan pasir yang saya gunakan itu bisa pasir silika, terus pasir Bali. Pasir ini saya pakai pasir semut, kemudian pasir pantai. Tapi kalau pasir pantai nggak boleh diambil, kena undang-undang nanti. Nah, terus habis itu saya merakitnya dengan tali yang tadi sudah kering dengan membentuk angka 8 dulu. Oh ya, untuk lubang yang pertama ini agak kecil ya, ini yang buat pengaitnya ke bahan. Sekiranya cukup. Terus itu yang lubang yang besar tadi yang di bawah, lubang yang kedua dimasukkan ke botol, tinggal tarik. Terus bagian yang terikat itu nanti di lem Alteco. Nah, ini kalau sudah di lem Alteco, kemudian dirapikan, diubah sekiranya sing bolong yang masih ada lubang ditutupin sama tali yang bisa itu. Habis rapi nanti dipotong terus dirapikan lagi dengan lem Alteco gitu. Nah, mungkin dari produk yang saya tawarkan ini bisa dipasarkan di tempat-tempat wisata dengan terjun lapangan dan di online shop serta lisan-tulisan. Tapi menurut saya kalau lisan-tulisan itu kurang nggak bisa optimal gitu. Misal kamu punya teman, Mas aku ada produk ini ya, temanmu pasti jawabnya gini, minta ya. Aku kalau minta ya mau, tapi kalau beli nggak mau, pasti gitu. Jadi kalau saranku dipasarkan ke online shop serta itu atau terjun ke lapangan langsung ke daerah-daerah tempat wisata gitu. Nah, dari produk kali ini saya mungkin ada masukan dari teman-teman, testimoni atau apa gitu. Ada pertanyaan? Testimoni? Izin bertanya Kak? Ya, bertanya. Perkenalkan, nama saya Nabian Mustafa dari anggota Event Lumayan Hidup. Mau bertanya Kak? Ya, silakan. Dari modal awal sampai penentuan harga, bagaimana prosesnya Kak?
Nah, kalau modal awal yang saya dari membuat 20 botol ini itu menggunakan pasir setengah kilo ini, yang 1 kilonya itu 10.000. Jadi modal awalnya itu 10.000. Terus untuk pembuatan tali ini saya modalnya hanya lem uhu 1 botol, itu masih sisa segini ya, kalau dibulatkan habislah gitu. Terus itu harganya 2.300 atau 2.500, lupa tadi malam belinya. Terus nah, botolnya ini saya ambil dari belakang puskesmas sebelah ini. Sebelah ini kan ada puskesmas. Nah, mungkin botol ini habis kepakai dan tidak digunakan lagi, jadi dibuang di belakang. Nah, kertasnya ini juga saya dari itu kertas tempat snack. Jadi saya nggak beli, nggak apa gitu. Mungkin kalau di total dari pengeluaran untuk produk ini, saya baru memerlukan uang pasirnya 5.000 sama 2.500 untuk lem. Soalnya lem Alteco-nya ini saya minta, nggak beli. Mungkin kalau ada adik-adik kakak kalau mau minta silakan, kalian habisin katanya daripada kering gitu. Nah, dari sini saya menghasilkan total 5.000 ditambah 2.500, jadi saya memerlukan 7.500 untuk produksi 20 per 20 botol itu. Nah, untuk penentuan harganya itu dilihat dari segi pasarnya, kamu masarkan ke siapa, di tempat yang mana gitu. Nah, misal kalau kamu masarkan di sekolah, nggak mungkin kan kalau dipatok 10.000, tapi kalau di tempat wisata 10.000, 15.000 enteng kan. Nah, itu caranya, dilihat dulu dari pasaran kita ke siapa, tempatnya di mana gitu, baru penentuan harga. Nah, mungkin ada testimoninya atau apa dari produk ini ya? Nah, kan mas saya mau masuk juga dari anggota ekonomi itu Ya. makanya mau memberi masukan dalam pemilihan produk untuk membuat usaha, diperlukan identitas produk. Nah, dari contoh produk yang kakak berikan belum ada identitasnya. Oh iya, makasih atas sarannya. Nah, untuk identitas produk dari sini kan cuman botol sama pasir yang nantinya akan ada isi suratnya plus tali. Itu kan nanti semua orang bisa buat. Nah, untuk orang-orang atau konsumen pada tahu bahwa ini beneran produk kita, nanti mungkin bisa dikasih label merek atau apa di bawah atau di tutup botol agar bisa menandai bahwa ini benar-benar produk kita gitu. Nah, sebenarnya kalau tali ini itu mungkin kalau beli itu bisa pakai tali remi ini yang namanya, terus tali prusik sama tali apa ya? Yang pakai masker gitu, yang dikaitkan di sini, yang bisa cari-cari pakai itu. Nah, itu. Tapi kalau pakai tali bola bol yang buat tukang-tukang ya jelek nanti kotor. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa memberi masukan. Saya bisa memberikan contoh buat teman-teman agar bisa memulai usaha dan meningkatkan kreativitas masing-masing. Untuk penutupannya saya berterima kasih dan memohon maaf kepada rekan-rekan IPENU yang telah meluangkan waktunya untuk berjumpa pada sore hari ini. Untuk